Nih, kebahagiaan petani vanili seperti ini nih. Bangun tidur ke kebun, banyak bunga mekar seperti ini. Ini salah satu kebahagiaan bagi petani-petani vanili. Dan selain itu juga, kalau yang baru-baru tanam, nah, kalau melihat yang seperti ini nih, ini tunas, tumbuh tunas baru. Ini juga tumbuh tunas baru, ini tunas baru. Itu tunas tuh banyak yang tumbuh tuh. Nah, ini biasanya kalau petani vanili bangun tidur pasti langsung ke kebun lihat apa bunga vanili yang mekar-mekar seperti ini tuh adem hatinya, apalagi bawa kopi tuh. Bawa kopi. Nah, sebelum polinasi nongkrong dulu deh ngeliatin bunga sambil nyantai minum kopi di bawah pohon vanili, adem mati nih. Oke, kita hari ini pagi ini kita temukan satu bunga yang mekar di tanaman yang tanam stek panjang. Ini usianya 3 bulanan, hampir 3 bulanan. Ini udah tumbuh bunga. Itu di sana juga ada satu, di bagian atas ada satu, cuma belum mekar. Jadi pagi ini kita belajar polinasi yang benar tuh seperti apa, biar polinasinya tidak gagal. Karena selama ini petani yang katanya itu yang paling susah katanya di polinasi atau penyerbukan. Dan sebagian petani yang tidak mau tanam itu karena takut katanya ribet untuk polinasinya. Nah, ini sekarang saya ajarkan untuk cara polinasi yang benar, yang anti gagal pasti jadi. Oke, sebelum kita polinasi kita cari alat dulu nih untuk polinasinya. Kalau nggak ada duri salak, kita bisa pakai lidi ataupun pakai bambu yang kita haluskan. Nih, kita siapkan dulu nih alatnya. Nih ada bilah bambu kecil nih, kita buat alat dulu. Alat ini harus benar-benar halus ya, dilancitin. Aduh, pisaunya nggak tajam. Ntar saya cari pisau tajam dulu. Nih, kita buat alatnya dulu. Alat ini harus dihaluskan dan benar-benar halus ya, untuk menjaga agar si serbuk kuning yang ada di dalam bunga, apa sih, serbuk sari apa ya, nah itu yang biasanya gagal. Itu kalau si serbuk itu jatuh, itu pasti gagal. Terus selain serbuk jatuh, juga patah di bagian tangkainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kegagalan polinasi. Ini harus runcing nih, harus runcing dan halus. Tapi pucuknya tidak boleh tajam. Ini kalau bambu kan biasanya tajam tuh, untuk bagian sisi kulitnya kan tajam. Itu harus dibuat lebih halus biar nggak tajam. Kira-kira seperti ini, seperti duri salak. Kita potong kira-kira panjangnya sekitar 5-10 cm agar enak untuk dipegang. Nah, seperti ini. Harus benar-benar halus. Oke, alat sudah kita buat, sudah jadi. Kalau ada duri salak lebih bagus gunakan duri salak, tapi jangan gunakan jarum ataupun kawat untuk polinasi. Kalau ada bambu kita bisa haluskan seperti ini, ataupun lidi pun bisa kita gunakan, bisa kita haluskan dan lancipin seperti ini. Ini agak panjang nih, yang kecil di bagian ujung ini agak panjang. Ini yang mau kita gunakan. Panjang, tipis, agak sedikit runcing. Oke ya, udah paham untuk cara pembuatan alatnya. Dan kita lanjut ke polinasinya. Ini ya, bunga vanili itu seperti ini nih bentuknya.
kita coba buka. Oh ya, ini jika vanili mekar di pagi ini, biasanya di bagian yang masih kuncup ini biasanya yang untuk besok sudah ada nih, sudah besar. Cuma ini kan baru satu nih, yang lain masih kecil. Dan ini kemungkinan 3 hari lagi baru mekar nih yang ini. Ini bentuknya. Jadi kalaupun ya ini gagal atau rusak, bagian luar ini rusak, ini sebenarnya nggak masalah. Yang penting untuk tangkai ininya, bagian tengah ini nggak patah. Dan serbuk yang ada di dalam lipatan nanti sebelum kita buka nih, nah nanti itu jangan sampai jatuh. Kalau jatuh itu gagal. Nih, ini kalau misalkan baru pertama belajar atau masih susah, ini bisa dibuka nih. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, bisa dibuka biar lebih enak melihat di bagian dalamnya. Nah, ini kalau setelah dibuka kita lipat ke bawah ataupun kita lepas pun nggak masalah. Ini kita lepas pun nggak masalah. Tapi kalau biasanya kalau saya cuma saya giniin, pegang, lalu saya tekan begini, sudah tuh, sudah sampai, sudah kelihatan, langsung kita angkat. Tapi ini biar lebih jelas, ini kita buka aja. Ini bentuk dalamnya. Nah, nih bentuk bunganya seperti ini. Ini ada selaput di bagian bawah. Ini ya, ini yang seperti lidah. Biasanya saya sebut bentuknya seperti lidah. Ini selaput ini yang kita masukkan ke bagian dalam. Nah, ini ada lipatan nih di bagian pucuk ini kan ada lipatan nih. Ini kalau kita angkat dari bawah, yang lipatan atas atau yang ada tempat serbuk kuningnya itu akan membuka dengan sendirinya tuh. Nah kan, ini serbuk kuningnya ada di bagian lipatan atas tuh. Dia membuka dengan sendirinya. Kalau kita lepas dia akan kembali lagi tuh. Tuh. Jadi si serbuk kuning yang ada di pucuk lipatan ini tempatnya atau kita tempatkan ada di bagian selaput yang kita angkat atau di bawah selaput ini. Nah, itulah kenapa vanili harus dipolinasi, karena tempat si serbuk ini tertutup dari selaput yang ada di bawah. Dan itu harus kita angkat, kita masukkan secara manual. Tidak ada bantuan dari serangga ataupun dari alat lain. Ini langsung saja. Jadi sebelum kita angkat itu sudah kita tempatkan, posisi jari kita itu sudah kita tempatkan ada di belakang dari tulangnya ini atau tiang apa namanya nih, nih batang atau tulangnya lah ya. Nah, itu kita angkat pelan-pelan, langsung aja eksekusi ya. Nih, perhatikan yang bagian bawah selaput putih ini kita angkat ke atas tuh. Yang atas membuka dengan sendirinya tuh ya, jelas enggak ya, nampak tuh. Setelah dia naik kita pegang seperti ini pelan-pelan, kita tekan tapi jangan sampai patah. Tekan biar dia tidak kembali lagi, si selaput tadi tidak kembali lagi ke bawah atau ngangkat dengan sendirinya, dan itu bisa menyebabkan kegagalan juga. Nah, setelah kita pegang pelan-pelan seperti ini, kita agak tekan nih. Yang penting jangan sampai patah. Kalaupun ada bunyi kretek atau pecah itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai patah atau jangan sampai jatuh serbuk yang ada di bagian dalam. Tuh. Ini sudah tertekan, lipatan selaput yang ada di bawah itu sudah tertekan masuk ke bagian atas, dan serbuk yang ada di bagian pucuk itu masuk ke dalam lipatan dari selaput yang di bawah. Itu kenapa polinasi tidak ada alat bantu lain dan tidak bisa dibantu penyerbukannya dengan serangga. Karena si selaput ini menutupi tempat serbuk yang seharusnya bisa untuk penyerbukan dengan sendirinya, itu tertutup dari selaput yang berbentuk seperti lidah di bawah. Tuh, udah selesai.